Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada masih bab tentang adab-adab penuntut ilmu, al-faslus tsani. Ya, fasal yang kedua. Fi adabihi ma'a syaikhihi wa qudwatihi wa ma yajibu alaihi min azimi hurmatihi. Tentang adab seorang penuntut ilmu bersama syekhnya. Adabnya kepada syekhnya, yakni kepada gurunya, kepada ustaznya. Wa qudwatihi, dan bagaimana penuntut ilmu meneladani gurunya. Wa ma yajibu alaihi min azimi hurmatihi, dan hak-hak gurunya yang besar yang wajib untuk dipenuhi oleh muridnya tersebut. Hurmatihi yani haqqihi. Wa ma yajibu alaihi min azimi hurmatihi ay haqqihi. Jadi fasal ini, subbab ini berisi tentang adab-adab penuntut ilmu kepada gurunya, kepada syekhnya, kepada ustaznya. Wa huwa 13 naw'an, dan ada 13 adab yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu ketika bermuamalah dengan gurunya. Al-awwal annahu yanbaghi lit-talib ay yuqaddima an-nazara wa yastakhira Allah fi man ya'khudhul ilma anhu. Adab yang pertama adalah wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk melihat dan memeriksa siapakah yang berhak untuk dijadikan sebagai guru. Wa yastakhirallaha fi man ya'khudhul ilma anhu, dan hendaknya dia beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala terkait orang yang mau diambil ilmu darinya, terkait orang yang mau dijadikannya sebagai guru. Jadi ini adab pertama, harus hati-hati dalam memilih guru. Tidak boleh seluruh penceramah didengarkan. Tidak boleh seluruh dai diambil ilmunya. Kenapa? Tidak semua dari mereka berada di atas akidah dan manhaj yang lurus. Maka ini kita lihat seorang penuntut ilmu harus melihat dan memeriksa siapakah yang bisa dijadikan sebagai guru. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara memeriksanya? Bagaimana cara melihatnya? Bagaimana cara mengetahui apakah ini bisa kita jadikan sebagai guru atau tidak? Di antara caranya yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama adalah dengan cara bertanya kepada ahli ilmu yang lain yang sudah diyakini keilmuannya, sudah diakui kesolehan dan ketakwaannya, yakni secara zahir tentunya, yakni dengan bertanya kepada orang yang memang kita sudah yakin beliau pantas dijadikan guru. Nah, kita tanya saran kepada beliau, apakah orang ini, apakah si fulan bisa kita jadikan sebagai guru atau tidak? Ini cara pertama, dan ini adalah cara yang bisa dilakukan oleh semua orang. Semua orang bisa bertanya kepada ahli ilmu, kepada orang yang memang sudah kita percayai sebagai ahli ilmu. Sebagaimana kalau kita membaca fatwa-fatwa Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan selain beliau berdua rahimahumallahu ta'ala, banyak ditanyakan bagaimana pendapat antum tentang fulan dan seterusnya, apakah bisa diambil ilmunya dan seterusnya. Maka ini contoh ya. Jadi ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan melihat kajian-kajiannya, dengan melihat karya-karyanya, tulisan-tulisannya. Maka dari situ kita bisa mengetahui keilmuan seseorang.
terutama dari karya-karyanya. Kenapa? Karena dari karya seseorang itu bisa terlihat kedalaman ilmu seseorang tersebut. Dan yang dimaksud dengan karya di sini tidak termasuk karya-karyanya di sosial media, statusnya, tidak termasuk. Kenapa? Karena itu bisa asal comot kemudian jadi postingan baru, comot jadi postingan baru, comot jadi postingan baru. Ambil kitab di maktabah, buka, ketemu halaman 337 misalkan, baca-baca dikit, cocok dijadikan faedah, jadi faedah. Ya, postingan seseorang di sosial media tidak menunjukkan kadar keilmuan beliau. Tetapi yang menunjukkan keilmuannya adalah ketika itu tertuang dalam karya. Berapa banyak orang yang keluar-keluar masalah akidah dan manhaj di sosial media, tetapi kalau disuruh bikin karya masalah akidah, bikin karya masalah manhaj, tidak bisa berbicara sama sekali, tidak bisa menuangkannya sama sekali. Keilmuan seseorang bisa terlihat dari ketika ditanya. Ya. Ketika ditanya. Ketika di kajian, itu juga termasuk. Akan tetapi yang lebih terlihat lagi ketika ditanya. Maka ini tentunya bukan kemudian kita mencari guru yang setiap ada pertanyaan selalu bisa jawab. Nah, ini susah. Ya. Tidak harus memiliki sifat demikian. Akan tetapi ya, kita mencari guru yang keilmuannya sudah cukup terpercaya, begitu ya, dan menunjukkan keahlian, menunjukkan keahlian dari beliau untuk bisa mengajar. Maka di sini kita lihat ini dua cara yang bisa dilakukan oleh seseorang untuk mengetahui apakah orang tersebut bisa atau layak dijadikan guru atau tidak. Cara yang pertama, bertanya kepada ahli ilmu. Cara yang kedua adalah melihat langsung karya-karyanya, kajian-kajiannya. Walaupun ini bisa jadi tidak bisa diketahui oleh yang masih awam sama sekali. Yang awam sama sekali tidak tahu. Orang awam tidak bisa mengetahui kadar keilmuan seseorang, karena dia belum pernah berada di level tersebut, betul tidak? Yang bisa menilai keilmuan seseorang adalah yang sudah pernah berada di marhalah tersebut. Jelas? Itu mengapa banyak para ulama yang ahli sekali akan tetapi tidak terkenal di kalangan masyarakat awam. Ahli sekali. Tetapi yang lebih terkenal adalah yang keilmuannya lebih rendah atau bahkan jauh lebih rendah dibanding beliau. Bisa sangat terjadi. Sebagaimana itu yang banyak kita lihat bahkan hingga saat ini. Sekarang ulama kontemporer yang masih hidup sekarang. Ulama yang ilmunya tinggi sekali tidak dikenal luas oleh masyarakat awam. Bukan karena beliau tidak berdakwah. Bukan karena beliau penyampaiannya tidak menarik, ya. Akan tetapi ini semua terkenal atau tidak itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang sering kita sebutkan, kita wajib untuk mengemas dakwah dengan baik, akan tetapi tujuan utama kita jangan sampai bagaimana caranya mencari follower sebanyak mungkin. Ini ya penyakitnya dai dan penyakitnya panitia kajian atau tim medsos, tim dakwah. Jangan sampai tujuan utamanya gimana caranya kita mencari follower sebanyak mungkin. Tapi kemaslah dakwah dengan baik, karena itu memang haknya ilmu untuk dikemas dengan baik. Tapi jangan sampai tujuan utama kita, ini kalau video kita bagus kayak gini, nanti follower bakal banyak ini, ya. Mikirin engagement dan seterusnya. Jadi kemas dakwah dengan baik, karena itu adalah hak dari ilmu, hak dari dakwah, dikemas dengan baik. Akan tapi jangan sampai terbersit untuk mencari follower sebanyak mungkin, karena itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita justru menjadikan itu tujuan utama,
dikhawatirkan niat kita menjadi menyimpang. Apalagi kalau tujuannya lebih lagi, niatnya lebih jauh lagi menyimpangnya. Kita ingin mencari siapakah yang kaya dari follower-follower tersebut. Siapakah yang kaya dari jamaah-jamaah tersebut. Kenapa? Tujuannya baik Ustaz, supaya nanti bisa berdonasi kepada dakwah kita. Jadi gimana kalau kemudian ada warga, tulab, penuntut ilmu yang semangat tapi qadarullah berkekurangan. Apakah antum tidak berikan perhatian juga? Apakah demikian dakwahnya? Antum harus membaca surat Abasa. Jelas? PR. Abasa wa tawalla. Baik. Sekarang kita lihat. Jadi di sini harus kita mengecek dan memeriksa siapakah yang bisa dijadikan sebagai guru. Dan istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai orang yang mau kita ambil ilmunya. Wa yaktasibu hasanal akhlaq wal adabi minhu. Dan juga meminta petunjuk kepada Allah tentang orang yang mau diambil keteladanannya dalam masalah akhlak dan adab. Wal yakun in amkana mimman kamulat ahliyatuhu. Dan hendaknya kalau mungkin carilah guru yang keahliannya itu sudah lengkap. Wa tahaqqaqat syafaqatuhu. Dan cara bermuamalahnya dengan murid, cara mengajarkan ilmu kepada murid itu baik. Wa zaharat muru'atuhu. Dan muru'ahnya ada. Jangan berguru kepada orang yang tidak punya muru'ah. Sebagaimana yang sering Anda contohkan. Ini ada salah satu da'i, tidak mau Anda sebutkan di kota mana. Bisa jadi di sini, di Bandung, bisa jadi di Bandung. Baik, ada yang salah? Ada yang salah? Bisa jadi di Bandung atau di selain Bandung. Baik, sambil kajian, sambil makan. Jadi sambil berbicara. Jadi sambil begini, coba gimana caranya? Ajib ya. Kita berbicara biasa, ada tamu. Kita berbicara biasa, kemudian kita berbicara seperti itu. Itu sebaiknya dihindari. Ini bahkan kajian sambil mengunyah makanan. Kalau minum, tentunya jangan minum sekarang ya Mas saya. Jangan nanti kemudian ini kode Anda minta minum sekarang. Bentar lagi berapa jam lagi? Nggak usah dihitung. Baik. Jadi kalau minum tidak masalah. Tapi kalau sambil makan, ngisi kajian sambil makan, bukan cuma sambil makan, sambil mengunyah. Ini muruahnya kemana? Jadi jangan mengambil guru dari yang muruahnya tidak ada. Wa urifat iffatuhu. Dan iffahnya diketahui. Apa itu iffah? Bagaimana beliau menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatannya. Wastuhirat. Jadi maksudnya adalah jangan mengambil guru dari orang yang punya masalah dari segi misalkan syahwat begitu ya. Mengambil ilmu syar'i dari seorang dai tapi tukang zina. Nauzubillah min dzalik. Mungkin tidak ada seorang dai yang fasik seperti itu, bisa jadi. Jadi tidak boleh mengambil ilmu dari orang-orang tersebut. Wastuhirat siyanatuhu. Dan sudah terkenal bagaimana penjagaan beliau terhadap agama beliau sendiri. Ini termasuk orang yang soleh. Tentunya bukan kemudian orangnya sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Betul tidak? Bisa jadi tergelincir. Tetapi ciri orang yang memiliki sianah, memiliki penjagaan kepada dirinya sendiri adalah langsung bertaubat ketika ada kesalahan. Wa kana ahsana ta'liman wa ajwada tafhiman. Dan hendaknya guru tersebut bagus dalam mengajarkan dan baik dalam memberikan pemahaman. Jadi dengan kata lain bisa kita ringkas sifat dari seorang guru yang bisa diambil ilmunya itu sama poinnya
dengan sifat seorang perawi yang bisa diambil riwayatnya ketika meriwayatkan hadis. Yang pertama adalah memiliki sifat adl, dan yang kedua adalah memiliki sifat dhabat. Yang pertama memiliki sifat adl. Apa itu adl atau adalah? Kesolehan, ketakwaan. Agamanya ya secara zahir baik, muruahnya secara zahir ya baik. Kemudian juga yakni ifahnya terjaga, memiliki sianah, penjagaan terhadap agamanya. Ya, jadi ini adalah sifat yang pertama, memiliki sifat adil. Dan yang kedua, atau sebelum yang kedua, termasuk sifat adil juga adalah jauh dari kebid'ahan. Ya, karena itu termasuk hal yang membuat seseorang menjadi fasik. Yang membuat seseorang menjadi fasik ada 2 poin, syahwat atau syubhat. Ya, syahwat itu yang kita sebut tadi, ya, jangan sampai terjerumus ke dalam zina dan lain sebagainya, begitu ya. Kemudian syubhat, jangan sampai merupakan ahlul bid'ah. Jangan sampai merupakan orang yang menyimpang dari segi pemahaman ilmu agamanya. Jadi anak ulangi, 2 sifat dari seseorang yang bisa diambil ilmunya, bisa dijadikan sebagai guru, sama dengan 2 sifat dari perawi hadis yang bisa diambil riwayatnya ketika meriwayatkan hadis. Yang pertama adalah adl, yang kedua adalah dhabat. Yang pertama adalah adl, yakni kesolehan dan ketakwaannya. Yakni dari sisi agamanya, dari sisi dinnya, bagaimana orang tersebut. Dan yang bisa merusak sisi ini ada 2, syahwat atau syubhat. Syahwat atau syubhat. Syahwat ketika misalkan muruahnya tidak terjaga, kemudian tidak memiliki sianah kepada agamanya, tidak memiliki penjagaan kepada agamanya, yakni mudah untuk melakukan sesuatu yang haram, terus menerus melakukan sesuatu yang haram tanpa bertaubat. Ini bukan sifat dari seorang guru yang baik, yang bisa diambil ilmunya. Kemudian memiliki iffah, memiliki kehormatan. Tidak kemudian ya dikenal dai tetapi kemudian main perempuan. Ada. Contohnya bukan di negeri ini. Di negeri lain ya pernah terjadi skandal, nauzubillah min dzalik. Semoga Allah menjaga kita semua dari hal tersebut. Dikenal sebagai dai. Yani antum kalau ana sebut namanya antum langsung tahu. Insyaallah taala. Tapi tidak perlu kita sebutkan namanya. Karena ini dai yang levelnya sudah dikenal secara internasional, tidak menunjukkan level keilmuannya. Beda antara keterkenalan dengan level keilmuan. Bahkan sebelum masalah tersebut muncul, kita telah mengatakan orang ini telah memiliki banyak sekali masalah dalam ilmunya. Hanya syubhat. Di antara syubhat yang disebutkan adalah untuk apa kita belajar akidah? Kata akidah tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran. Kata dia, untuk apa kita belajar akidah? Kalau kemudian ternyata setelah belajar akidah, kita mempelajari ini akidah menyimpang, ini akhirnya kemudian kita harus bantah-bantahan dan seterusnya. Enggak usah. Persatuan. Kita katakan, antum suka membahas tafsir Al-Quran dengan sisi balaghah, melalui sisi balaghah, ya. Kata balaghah, kata nahwu, antum juga bahas nahwu. Kata nahwu dengan maknanya sebagaimana yang kita maksudkan nahwu, yakni ilmu grammarnya bahasa Arab. Tidak pernah disebutkan kata tersebut di dalam Al-Quran. Khalas. Ya, jadi dari dulu sebenarnya sudah ada masalah. Kemudian muncul fitan tersebut. Ya, ini berarti apa? Ini berarti orang tersebut memiliki penyakit dari sisi syahwat dan dari sisi
syubhat, berbahaya. Tapi ketika kita memberikan nasihat kepada orang-orang, banyak tidak percaya dan banyak kemudian baru setelah fitannya tersebar baru kemudian baru percaya. Nauzubillah min dzalik. Jadi di sini ini sifat yang pertama, memiliki sifat adil atau adalah. Sifat yang kedua adalah dobat. Dobat yakni akurasi dalam ilmunya. Apakah ilmunya mungkin atau tidak? Apakah ilmunya terpercaya atau tidak? Bagaimana kedalaman ilmunya? Bagaimana beliau menelaah bidang-bidang ilmu? Ini sifat yang kedua. Jadi harus kita berusaha mencari guru yang memiliki menghimpun dua sifat ini. Semakin lengkap dan semakin tinggi kualitasnya dua sifat tersebut semakin baik. Akan tetapi tentunya kalau kemudian kita tidak diberikan taufik untuk mendapatkan guru yang bagus sekali dalam, terutama yang kalau adil tentunya wajib, betul tidak? Sifat yang pertama wajib, harus orang soleh. Tapi kalau sisi dobat misalkan tidak begitu, misalkan dibandingkan sama di syekh lain misalkan, ustadz lain, tapi di luar kota ustadz, yang di dalam kota adanya cuma demikian, antum tetap harus ihtiram dan ambil ilmu dari beliau. Taib, jelas ini? Jadi ada dua sifat, yang pertama adil dan yang kedua dobat. Wala yarghabu at-talibu fi ziyadatil ilmi ma'a naqsin fi wara'in. Penulis berkata, hendaknya seorang penuntut ilmu tidak boleh untuk menginginkan mendapatkan tambahan ilmu padahal orang tersebut memiliki kekurangan dalam masalah wara'. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau ada dua orang guru, dua orang syekh atau ustaz atau da'i, yang satu ilmunya lebih tinggi, yakni secara dobat, tetapi dari sisi wara', dari sisi kewara'an, dari sisi sifat adilnya dia lebih rendah daripada yang pertama. Maka kata penulis, jangan mencari tambahan ilmu dari orang tersebut walaupun ilmunya lebih tinggi, dari sisi dobat lebih tinggi, tetapi dari sisi wara' lebih jeblok. Jangan. Dan ini banyak terjadi, ya, justru kalau di sini disebut oleh penulis naqsin fi wara'in, kekurangan dalam masalah wara', yang banyak terjadi sekarang. Bahkan wara' pun tidak ada, yakni memiliki syubhat dalam kebid'ahan dan seterusnya. Ada seseorang berkata bahwa ini ada da'i jago sekali dalam fikih mazhab Syafi'i misalkan, akan tetapi murji'ah, pemahamannya sesat. Ya, kalau kita tidak belajar fikih Syafi'i dari orang ini, sayang ilmunya, sayang faidahnya. Iya, kita katakan, nah, beliau berilmu, tapi berilmu dalam fikih Syafi'i, tapi murji'ah, sesat pemahamannya. Mengatakan iman itu cuma apa ada yang di hati, iman itu cuma apa yang ada di hati. Padahal iman itu adalah keyakinan di hati, ucapan di lisan, dan amalan di anggota tubuh. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau tidak meyakini dengan akidah seperti ini, bisa fatal. Perkataan orang-orang, yang penting jilbab hatinya dulu. Nah, ini perkataan murji'ah. Yang penting hatinya dulu. Masalah penampilannya itu nanti. Buat apa penampilannya baik kalau akhlaknya buruk? Nah, ini pola pikirnya murji'ah. Kenapa dia tidak berpikir lebih baik perbaiki akhlak antum dan tutup aurat antum? Betul tidak? Itu yang benar. Jangan kemudian ngapain anak pakai jilbab, ya, kalau akhlaknya kayak seperti itu. Ini tentunya bagi perempuan. Kalau antum tidak masalah bilang, ngapain anak pakai jilbab? Anak ikhwan. Baik. Jadi contoh lain misalkan ketika perkataan
walaupun ada 1000 penyanyi perempuan dari luar negeri datang ke Indonesia, tidak akan merendahkan, melemahkan iman kita. Ini pemahaman Murji'ah, bahwa iman itu cukup apa yang ada di hati. Walaupun melakukan kemaksiatan secara zahir, walaupun ada kemaksiatan tampak secara zahir, itu tidak akan mengurangi keimanan orang-orang. Ini akidah Murji'ah. Ya, jadi sebagian orang memiliki prinsip demikian. Ini kalau kita tidak belajar kepada ini ahli nahwu ini, nahwunya bagus sekali. Na'am, akan tapi akidahnya menyimpang. Ya. Maka itulah mengapa penulis berkata, la yarghabu talibu fi ziyadatil ilmi ma'a naqsin fi wara'in. Hendaknya seorang penuntut ilmu jangan ingin mencari tambahan ilmu, tapi harga yang harus dibayar pada saat yang sama waroknya menjadi jeblok. Mencari ilmu dari orang yang lebih tinggi ilmunya dalam masalah tersebut, tapi dari sisi adil, dari sisi kesolehan dan ketakwaan dan lurusnya akidah bermasalah. Au dinin, au adami khuluqin jamilin. Ya. Atau demikian pula kurangnya dalam masalah agama. Tadi orang fasik secara ilmu lebih tinggi, secara hafalan lebih banyak, tapi fasik. Ya, tidak boleh. Atau tidak memiliki akhlak yang baik. Ini bisa menular, berbahaya. Jadi harus tidak boleh dibiasakan menuntut ilmu dari orang-orang yang akhlaknya buruk. Sehingga penuntut ilmu dari awal harus dilatih memiliki akhlak yang baik. Kalau tidak maka akan keterusan. Fa'an ba'dis salaf hadzal ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Dari sebagian salaf generasi terdahulu, yakni sebagian ulama diriwayatkan mengucapkan perkataan ini. Di antara yang paling awal mengucapkan perkataan ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di kitab sahih beliau, di muqaddimah kitab sahih beliau, yaitu Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Ya, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapakah engkau mengambil agamamu. Ilmu ini adalah agama. Kenapa demikian? Kenapa disebut oleh Ibnu Sirin rahimahullah bahwa ilmu ini, ilmu syar'i ini adalah agama? Kenapa? Karena agama kita dibangun di atas ilmu ini. Betul tidak? Kita beragama itu dengan menggunakan ilmu syar'i ini. Kita beragama tidak menggunakan ilmu matematika, fisika, kimia, biologi. Tidak. Kita beragama dengan menggunakan ilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ilmu-ilmu yang terkait seperti akidah, seperti fikih, seperti bahasa Arab, seperti sirah, seperti adab, seperti tazkiyatun nufus dan seterusnya. Jadi ilmu ini adalah agama, karena ketika seseorang mempelajari ilmu ini, itu akan sangat mempengaruhi kualitas agamanya. Kalau ilmunya bagus, ilmunya baik, maka kualitas agamanya akan menjadi baik juga biidznillahi ta'ala. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Atau di riwayat yang lain, fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Maka perhatikanlah siapakah yang engkau ambil agamanya darinya, engkau ambil agama darinya. Yani siapakah orang yang engkau ambil ilmunya, siapakah yang engkau jadikan guru. Jadi tidak boleh sembarangan duduk di majelis-majelis yang gurunya tidak ketahuan bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya. Harus kita perhatian terlebih dahulu apakah akidah orang ini bagus atau tidak, manhaj orang ini bagus atau tidak. Dan dalam masalah ini ya, ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kalau orang tersebut atau ustadz tersebut atau syekh tersebut mau kita yakni hadiri majelisnya sekali saja. Bedakan antara orang yang kita hadiri majelisnya sekali saja dengan orang yang kita ingin hadiri kajiannya berulang kali, yakni kita jadikan guru sebagai yakni
secara mulazamah, secara berkesinambungan, maka standarnya tentunya berbeda. Ya, standarnya tentunya berbeda. Ustadz atau syekh yang mau kita datangi majelisnya cuma sekali saja, misalkan ketika syekh atau ustadz tersebut sedang safari dakwah. Jelas? Kemudian yakni kita ingin hadir, maka semua perkataan yang kita sebutkan tadi dari sisi adil dan dobat itu wajib untuk kita cek terlebih dahulu. Jadi walaupun majelisnya cuma satu kali saja, sudah cukup untuk kemudian kita sebutkan, harus kita mengecek dua sifat tadi sudah terpenuhi atau tidak. Taib. Walaupun cuma sekali. Tidak boleh kemudian kita berpikir ini cuma majelisnya cuma sekali, halas. Yani walaupun kita tidak tahu siapa pengisinya, cuma sekali saja. Yani anggap saja ini ya plesir. Ya, kita memperbanyak piknik, kita hadir, kita tidak tahu syubhat apa yang akan disampaikan oleh orang tersebut kepada kita di majelis tersebut. Dan yang namanya syubhat itu adalah ketika kita tidak sadar. Itu hukum asalnya. Kalau kita sudah tahu, ya itu berarti ya itu sudah bukan syubhat bagi kita, tapi bisa jadi syubhat bagi orang lain. Tapi kalau hukum asalnya syubhat itu adalah ketika kita tidak tahu itu salah, tapi dinyatakan, disampaikan, kemudian kita tidak sadar bahwa itu adalah kesalahan. Nah ini yang berbahaya. Jadi walaupun cuma sekali, mau hadir di suatu majelis, tidak boleh kita yakni menghadiri majelis tersebut kecuali kita memastikan bahwa pengisinya adalah orang yang terpercaya secara akidah dan manhaj dan ilmu yang akan disampaikan. Kemudian bagaimana dengan orang yang ingin kita ambil ilmunya secara berkesinambungan, yakni kita hadiri majelisnya secara rutin, kita jadikan sebagai guru secara mulazamah, secara berkesinambungan, maka tentunya standarnya lebih-lebih lagi. Jadi harus kita memperhatikan. Kata sebagian ulama, kami dahulu, yani orang-orang terdahulu itu mencari siapa yang bisa kita jadikan sebagai guru, sama seperti seorang bapak yang mau mencari calon menantu buat anak perempuannya. Gimana kira-kira? Pasti akan diteliti, betul tidak? Nah itu sama, dicek apakah dari segi akidah itu sudah benar atau tidak, segi manhaj sudah benar atau tidak, dari segi ilmunya sudah benar atau tidak, dan seterusnya. Taib. Tentunya sekali lagi kita sebutkan, tidak ada standar yang tidak ada orang yang bisa memenuhi standar yang perfect sama sekali, sempurna, tidak ada. Pasti ada kekurangan, namanya manusia. Ya, akan tapi kita berusaha dalam bab ini dan sebagaimana dalam bab-bab yang lain, yaitu la yutrakul kullu ma la yudraku jullu, ma yudraku jullu. Atau gimana kaidahnya, kok ana agak lupa wording secara tepatnya, secara presisi. Ma la yudraku kullu la yudraku jullu. Ma la yudraku kullu la yudraku jullu. Sesuatu yang tidak bisa diambil semuanya, jangan ditinggalkan sebagiannya, yakni yang masih bisa diambil. Baik. Jadi di sini kita lihat ini adalah yakni kaidah-kaidah dalam menentukan siapakah yang bisa dijadikan sebagai guru. Wal yahdhar minat taqayyud bil masyhurin wa tarkil akhdhi 'anil khamilin. Penulis berkata, ini sebuah kalimat yang harus ditulis dengan tinta emas. Pertanyaannya sekarang, bolehkah secara fikih menulis dengan menggunakan tinta emas? Tulab, ada yang mau bisa menjawab? Bolehkah secara fikih menulis dengan tinta emas? Man yujib?
Kita sudah belajar kitab Thaharah berkali-kali ya mas saya. Antum ini gimana? Hah? Boleh? Selama tidak digunakan untuk makanan. Makanan? Selama tidak boleh digunakan untuk makanan? Ya selama tidak digunakan untuk wadah makanan gitu kan. Bejana? Ya bejana gitu. Tayyib. Kan jam juga jadi boleh gitu. Tayyib. Ada fatwa yang lain? Ya fuqaha. Ya. Gak boleh, kenapa? Kalau pakai pendapat ulama yang hal tersebut dapat menyakiti hati kaum yang miskin. Ayo. Na'am. Menggunakan emas dan perak itu memiliki beberapa perincian. Ya, memiliki beberapa perincian. Bisa digunakan untuk mata uang, boleh. Atau digunakan untuk yakni misalkan perhiasan bagi perempuan, emas bagi perempuan, boleh. Tapi kalau untuk selainnya, selain penggunaan dari dua hal ini, berarti masuk kategori ketiga, hukumnya tidak boleh. Kenapa demikian? Karena dikiaskan dengan larangan Nabi Muhammad SAW ketika beliau melarang untuk memakan dari bejana emas dan perak. La ta'kulu min sihafiha wa la tasrabu min aniyati dhahab wal fiddah wa la ta'kulu min sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Janganlah minum dari bejana emas dan perak, dan janganlah makan dari bejana emas dan perak, karena itu adalah untuk mereka orang kafir di dunia dan untuk kalian di akhirat. Dan kemudian para ulama mengkiaskan, jadi dikiaskan dengan bentuk penggunaan ini untuk makan dan minum, dikiaskan semua bentuk pemakaian selain dua kategori yang telah kita sebutkan tadi, untuk mata uang dan yang kedua untuk perhiasan bagi perempuan. Karena perhiasan emas bagi perempuan boleh, sebagaimana mengenakan sutra bagi perempuan boleh. Taib. Jadi itu tidak boleh. Jadi tadi cuma sekedar yakni ungkapan saja untuk menunjukkan pentingnya, tapi tidak boleh dilakukan. Jelas? Ala kulli hal, apa perkataan penulis? Wal yahdhar minat taqayyud bil mashhurin wa tarkil ahdhi anil khamilin. Berhati-hatilah dari selalu ingin mengaitkan diri dengan para ulama atau para ustadz yang masyhur, ustadz kibar, dan meninggalkan ustadz-ustadz yang tidak dikenal, al-khamilin. Selalu ingin belajarnya dari ustadz kibar dan tidak mau belajar dari ustadz yang bukan kibar menurut versi dia. Di zaman ini, kibar atau tidak itu bukan ditentukan oleh ilmu, tetapi ditentukan oleh jumlah followers. Betul? Dan lulusan kampus. Kita katakan lulusan universitas walaupun S3 tidak menjamin standar keilmuannya. Dan perhatikan ketika Anda menyampaikan hal ini, tidak kemudian antum terapkan, ini Ustadz Andi sedang mau membahas Ustadz Fulan dan Fulan, doktor-doktor, tidak demikian. Tayyib? Tidak demikian. Yakni ini adalah sebuah kaidah yang berlaku tidak hanya di ilmu din, di ilmu dunia juga. Ini berlaku semua. Lulusan S3 belum tentu dia bagus. Ya masyayikh, kita bertemu dengan banyak orang di kalangan akademisi, baik ilmu dunia ataupun ilmu syar'i. Tidak ada kaitannya sama sekali antara lulusan dengan yakni keilmuan seseorang. Sekarang Anda tanya, apa gelar Syekh Utsaimin? Apa gelar Syekh Utsaimin? Beliau punya gelar? Ya Syekh, tapi maksudnya gelar akademiknya. Gelar akademiknya ada? Tidak ada.
Tahu gelarnya Syekh Utsaimin? Tidak tahu. Hah? Tidak tahu. Beliau memiliki gelar LC, tapi tidak memiliki gelar master ataupun doktor. Tetapi murid-murid beliau semuanya doktor-doktor. Taib. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan tidak ada kaitannya antara ilmu dengan gelar. Tidak ada kaitannya antara orang tersebut lulusan luar negeri atau dalam negeri. Tidak ada kaitannya antara orang tersebut belajar dari ustadz kibar atau bukan kibar. Karena yang namanya kedalaman ilmu itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pemahaman agama itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kemudian jaminan dari orang yang lulus dari jamiah tertentu, tempat tertentu, kemudian ilmunya terpercaya atau ilmunya dalam atau ilmunya tinggi, belum tentu. Bisa, nah bisa, tapi belum tentu semuanya demikian. Banyak yang bisa, alhamdulillah, tapi belum tentu semuanya demikian. Itu yang Anda sebutkan. Anda tidak menyebutkan semuanya tidak memiliki ilmu yang tinggi. Tapi itu statement yang salah, karena banyak juga dari ya lulusan jamiah yang bagus ilmunya, masya Allah. Jadi maksud Anda adalah apa yang mau kita bahas di sini, yakni jangan kemudian seseorang itu inginnya belajarnya cuma dari ustadz kibar saja. Kalau ustadz lain yang tidak terkenal atau lebih tidak terkenal, lebih tidak dikenal, tetapi keilmuannya juga bagus, bahkan bisa jadi lebih tinggi daripada yang terkenal tersebut, kita malah tidak mau belajar. Faqad addal Ghazali wa ghairuhu dzalika minal kibri 'alal ilmi wa ja'alahu 'ainal hamaqah. Perhatikan perkataan penulis. Al-Ghazali dan ulama yang selainnya telah menggolongkan sikap ini sebagai sikap kiber, sikap sombong dan arogan terhadap ilmu, dan menjadikannya 'ainal hamaqah, yakni kebodohan yang sesungguhnya. Antum tahu apakah kebodohan yang sesungguhnya? Adalah ketika seseorang itu ingin belajar cuma dari ustadz kibar, syekh kibar, tapi tidak mau belajar dari ustadz sohir atau syekh sohir, ya, kalau pakai istilah itu. Kibar dan sohir di sini, kibar dan sighar di sini berdasarkan klaim dia saja. Ya, karena belum tentu orang yang tidak terkenal itu keilmuannya tidak sebagus atau lebih rendah daripada orang yang lebih terkenal. Belum tentu. Li'annal hikmata dhallatul mu'min yaltaqituha haitsu wajadaha. Karena hikmah itu barang yang dicari oleh seorang mukmin, dia akan mengambilnya dimanapun dia mendapatkannya. Ketika ada seseorang yakni ingin belajar ilmu syar'i, seseorang ingin belajar ilmu syar'i di suatu kota. Di kota tersebut tidak ada yang bisa mengajarkan ilmu syar'i kecuali satu orang misalkan, tetapi orang ini tidak begitu terkenal. Tetapi keilmuannya bagus, tapi tidak dikenal. Jangan sampai kemudian antum tidak belajar kepada orang tersebut, lebih doyan kalau misalkan Ustadz Kibar sedang safari dakwah ke kota tersebut, kemudian baru duduk di majelis ilmu, di majelis tersebut, di majelisnya Ustadz Kibar. Ini ainul hamaqah kata penulis, kebodohan yang sesungguhnya. Kenapa demikian? Karena dia telah yakni menyia-nyiakan kebaikan yang banyak. Dia telah menyia-nyiakan kebaikan yang banyak. Seharusnya dia bisa belajar dari orang tadi, guru tadi, walaupun tidak dikenal tapi keilmuannya bagus. Seharusnya dia bisa belajar banyak ilmu yang bisa dia ambil, yang bisa dia serap. Tapi dia tidak mengambilnya. Kenapa? Karena dia lebih memilih pendapat yakni mana kibar, mana sighar dan seterusnya. Padahal itu berdasarkan cuma penilaian orang saja, penilaian masyarakat umum, awam. Betul tidak? Jadi jangan sampai seseorang itu menyia-nyiakan ilmu dan orang yang berilmu karena prinsip ini. Wa yaqtanimuha haitsu dhafara biha wa yataqalladul minnatu liman saqaha ilaihi.
Ya, karena seorang yang ingin mencari kebenaran itu, jadi seorang mukmin ingin mencari kebenaran, ingin mencari ilmu, dia akan mengambil ilmu tersebut, hikmah tersebut, ketika hikmah tersebut muncul, dari manapun muncul dia akan ambil. Selama tadi akidahnya terpercaya, manhajnya terpercaya, orang tersebut pantas dijadikan guru, walaupun tidak dikenal, ambillah ilmu dari guru tersebut. Fa innahu yahrubu min makhafatil jahli kama yahrubu minal asad. Karena seorang mukmin itu lari dari kejahilan sebagaimana dia lari dari singa. Wal haribu minal asad la ya'nafu min dalalati man yadulluhu 'alal khalasi kainan man kana. Dan orang yang sedang lari dari singa, sedang dikejar singa, tidak menolak ketika ada orang yang memberikan petunjuk, antum lari ke sana saja. Tidak akan menolak, betul tidak? Dia akan mengambil saran tersebut. Intinya sekarang gimana caranya lari dari serangan singa ini. Jadi jangan sampai kemudian seseorang itu tetap berada dalam kejahilannya. Kenapa? Karena dari waktu ke waktu majelis yang dia ikuti cuma majelis Ustadz Kibar, ketika mereka sedang datang ke kotanya tersebut, dan akhirnya kajiannya tematikan semua. Dia akan selalu berada di dalam kejahilan. 20 tahun, 30 tahun, kalau model belajarnya seperti itu, ilmu agamanya tidak akan bertambah. Ilmu agamanya tidak akan meningkat. Dia cuma menjadi orang yang hinggap dari satu majelis ke majelis berikutnya saja. Sehingga statement-statement kita ini, kalimat-kalimat dari penulis ini juga berlaku bagi para panitia kajian. Panitia kajian yang tujuannya adalah kita pengen ngundang Ustadz Kibar saja, tetapi kemudian tidak mau memberikan kesempatan kepada Ustadz di dalam kotanya sendiri yang sangat mudah untuk diminta untuk mengajar, dan lebih mudah untuk mengajarkan ilmu secara terstruktur karena dalam kota. Tapi kemudian tidak diperhatikan. Tapi kemudian lebih memilih Ustadz Kibar dari luar kota. Itu yang kita sebutkan mencari ramenya saja, mencari jamaah. Kalau Ustadz luar kota, kalau Ustadz dari luar kota, itu secara kecenderungan memang jamaahnya lebih banyak. Betul tidak? Kapan lagi ini Ustadz luar kota ini datang ke kota kita? Itu pasti pikiran orang, betul? Makanya Anda sebut Ustadz Sigor di kotanya menjadi kibar ketika sedang safari dakwah. Ya, Ustadz Sigor di kotanya dengan makna benar-benar Sigor, keilmuannya masih rendah. Akan tetapi ketika safari dakwah ke kota lain, jadi tampak kibar. Baik. Kalau kemudian kebiasaannya, atau walaupun misalkan memang beneran kibar yang diundang, tapi kemudian semua majelisnya demikian, tidak ada kajian terstruktur. Kajiannya selalu tematik. Yang Anda harus tanyakan kepada antum, tujuan antum dakwah itu apa? Sekarang, tujuan antum dakwah itu apakah antum sekedar cuma ingin sebagai kajian organizer, atau antum ingin mendidik masyarakat, mengedukasi masyarakat untuk memiliki ilmu syar'i yang baik? Apakah antum hanya sekedar ingin jadi kajian organizer saja? Jangan mentang-mentang antum dulunya menjadi event organizer, IO dari dunia kelam, kemudian hijrah ngaji, kemudian sekarang Anda tinggal menerapkan ilmu Anda yang dulu Anda terapkan sekarang. Kalau dulu antum ngundang band, sekarang antum ngundang ustaz. Tidak demikian namanya dakwah. Tidak demikian namanya dakwah. Ada adab yang harus antum pelajari terlebih dahulu. Antum harus belajar ilmu terlebih dahulu sebelum berdakwah. Ala kulli hal, siapakah yang hukum asal yang berdakwah siapa? Orang berilmu, bukan antum. Mereka yang belum belajar ilmu tapi merasa percaya diri kemudian berdakwah, kemudian dakwahnya banyak salah-salah. Ini banyak terjadi. Orang di zaman dahulu banyak memalsukan hadis. Kenapa? Niatnya baik. Niatnya supaya mengajak masyarakat supaya kembali kepada agama, mengamalkan amalan-amalan ini. Akhirnya dipalsukan hadis-hadis. Berbahaya. Hadis Nabi SAW dipalsukan, tapi niatnya baik. Jadi niat baik
Bukan berarti kemudian antum boleh melakukan hal tersebut. Niat seseorang sudah hijrah, ana dulu IO konser misalkan, Anda ingin menggunakan ilmu tersebut untuk dakwah sekarang. Akhirnya kemudian orang-orang ini bikin perkumpulan, bikin lembaga, kemudian memperlakukan apa yang mereka lakukan di dunia band dan konser dan musik dan seterusnya ke dunia dakwah. Berbeda sekali. Ini dua dunia yang berbeda. Dua dunia yang berbeda. Ya. Yang harus antum lakukan ketika menjadi panitia kajian, bagaimana caranya mengajak masyarakat untuk bisa betah belajar ilmu secara terstruktur di kajian kitab. Itu tujuan utamanya. Karena itulah ilmu di situ. Tapi kalau antum malah melestarikan bagaimana masyarakat, yang penting udah masyarakat sukanya tematik, udah kita hajar tematik aja terus. Apalagi Ustadz Kibar semua yang datang kita undang Ustadz Kibar. Ini bukan dunia band dan dunia konser dan bukan dunia musik dan seterusnya. Khalas, yang penting kita punya dana, kita bisa undang ustadz siapapun, kita bisa bikin lembaga dakwah, kita bisa bikin kajian, tinggal tentukan venue-nya di mana, masjidnya di mana, tempat dan tanggalnya di mana, bikin posternya, bikin balihonya. Antum kira masalah kajian ini sama seperti masalah ketika antum dulu bikin konser? Tidak sama ya masyayikh. Tidak sama. Ya, tidak sama. Kita lihat di sini. Ketika zaman seperti yang ada kita sekarang. Ulama bisa dipanggil, ustadz bisa diundang kemudian ngisi. Gak ada di zaman dahulu. Yang ada di zaman dahulu adalah orang datang ke majelisnya para ulama, para ustadz, para orang yang berilmu. Bukan kemudian bikin lembaga, bikin jadi panitia, kemudian ngundang. Ini enggak dikenal di zaman dahulu. Tidak kemudian anak katakan haram, tidak kita katakan demikian. Akan tetapi kalau antum justru tidak melakukan cara belajar zaman dahulu, cara berdakwah zaman dahulu, kemudian melakukan cara berdakwah yang ala-ala seperti ini, antum salah jalan. Jelas? Kurang jelas atau tidak? Kurang jelas atau sudah jelas? Kalau antum jadi panitia kajian, tapi yang dipikirkan adalah kajian tematik. Yang penting kita punya dana, Ustaz. Yang penting Anda sudah tahu jamaah mana yang kira-kira yang kaya di sini, sehingga Anda bisa japri kapanpun. Syekh, kita pengen ngundang Ustaz Kibar. Butuh dana nih. Boleh dong transfer? Langsung ditransfer. Yang penting kita punya dana, Ustaz. Bisa undang Ustaz. Kita sudah punya database Ustaz. Kemudian kita undang masjidnya, tempatnya kapan dan seterusnya. Beres, kajian beres. Tidak demikian dakwah itu. Antum tidak sedang mengedukasi masyarakat untuk ilmu syar'i. Antum sedang mempraktekkan skill IO antum saja. Jelas ini? Belajar ilmu syar'i, berdakwah tidak demikian. Jelas tidak? Tayyib. Semoga jelas ya. Jadi kalau belum tahu ini, jangan jadi panitia kajian dulu. Belajar dulu. Fa idza kana al-khamilu mimman turja barakatuhu kana an-naf'u bihi a'am. Kalau orang yang kurang terkenal tersebut, tetapi ilmunya bagus tadi, termasuk orang yang diharapkan keberkahannya. Yani maksudnya diharapkan keilmuannya bisa bermanfaat. Yani maksudnya ilmunya bagus sebenarnya, tapi kurang terkenal saja. Maka kana naf'u bihi am. Maka manfaat dari orang tersebut lebih besar, lebih luas. Wa tahsilu min jihatihi atam. Mengambil ilmu dari orang seperti ini lebih sempurna. Kenapa demikian? Karena jadwalnya tidak sesibuk ustadz yang lebih terkenal, tidak banyak safari dakwah, atau menyengaja untuk tidak banyak safari dakwah, sehingga lebih bisa banyak untuk mengajarkan ilmu secara taksili, secara terpondasi. Manfaatnya justru lebih besar daripada
ustadz yang lebih terkenal, tetapi tidak bisa karena mungkin ya waktunya sudah banyak sekali, akhirnya tidak bisa yakni memberikan ilmu secara terstruktur. Wa idza sabarta ahwal as-salaf wal khalaf lam tajid an-naf' yahsulu ghaliban wal falah yudriku taliban illa idza kana li syai'in min at-taqwa nasibun wafirun. Baik. Wa idza sabarta ahwal as-salaf wal khalaf, kalau engkau memeriksa keadaan para salaf dan khalaf, para generasi terdahulu dan generasi belakangan, lam tajidin naf'a yahsulu ghaliban, maka engkau tidak akan mendapatkan manfaat itu akan tercapai, dan wal falah yudriku taliban, dan kesuksesan akan diterima oleh seorang penuntut ilmu kecuali kalau gurunya itu memiliki ya ketakwaan yang besar, yakni sifat adil tadi. Wa ala syafaqatihi wa nusihi litalabah dalilun zahir, dan bagaimana beliau ingin memberikan kebaikan, memberikan ilmu kepada para muridnya, itu sesuatu yang tampak. Yani beliau memang ingin untuk memahamkan muridnya, memang ingin untuk mengajarkan ilmu. Wa kadzalika idza tabartam al-musannafat wajadta al-intifa' bi tasnifil atqa al-azhad awfar wal falah bil istighali bihi akthar. Baik, sebelum lanjut. Jadi seorang penuntut ilmu akan mendapatkan manfaat yang besar dari orang yang memang niat untuk memberikan nasihat, memang niat untuk memberikan ilmu, memang niat untuk memperbaiki kondisi dari murid-muridnya. Dan ini hanya terjadi kalau kajiannya tersebut terjadi secara berkesinambungan. Seperti kajian kitab sekarang. Bukankah ada tidak kajian kitab, kitabnya 300 halaman, selesai dalam satu pertemuan? Gak ada, betul tidak? Ini sudah berapa bulan ini kajian kitab ini? Setengah tahun. Tidak terasa, hampir 1 tahun. Betul? Ya, mungkin setengah tahun lebih. Tapi kalau kajiannya itu tematikan, ustadznya adalah ustadz undangan, seperti yang dilakukan oleh panitia kajian tadi, tidak ada kesempatan untuk memberikan nasihat, memberikan ilmu, memperbaiki kondisi murid-muridnya tersebut. Nggak ada kesempatan. Anda berikan contoh gampang. Bukankah telah kita bahas ada seorang ustaz yang diundang oleh seorang panitia kajian, sebuah panitia kajian, kemudian diminta untuk pakai kaos ketika kajian? Betul? Ada seperti itu? Seorang dai, ustaz diminta untuk pakai kaos ketika kajian oleh panitia kajian yang ketika kajian memang doyannya pakai kaos. Ustaz tersebut mau. Tapi kita lihat, ustadz tersebut di ma'hadnya sendiri, di sekolahnya sendiri, yang dia ajarkan di situ. Ridho tidak murid-muridnya pakai kaos seperti itu? Ridho tidak? Di ma'hadnya murid-muridnya pakai kaos tidak? Tidak. Coba bayangkan sekarang di ma'hadnya, di kelas yang diajarkan oleh ustadz tersebut, misalkan murid-muridnya pakai kaos, akan ridho? Tidak akan ridho. Lalu kenapa ustadz tersebut tidak tidak menasihati ketika ada panitia kajian yang justru meminta beliau jadi pakai kaos tersebut? Kenapa? Ya mas saya, antum harus sadar diri. Antum panitia kajian yang mengundang cuma sekali ini, gak ada kesempatan. Gak ada kesempatan. Bisa jadi orang sudah sibuk, Anda pakai kaos, gitu ya. Gak ada kesempatan. Yakni antum merasa antum sedang berguru kepada beliau, tapi karena kesempatannya sangat sempit, antum tidak teranggap sebagai murid beliau, yakni. Yang benar-benar murid beliau, yang benar-benar beliau ingin perbaiki, itu adalah orang-orang yang beliau temui secara berkesinambungan. Kalau cuma panitia, ya kajian cuma sesekali, gak ada kesempatan untuk menasihati. Bisa jadi
Tapi kalau ustadznya bagus, langsung nasihati pada saat itu. Tapi bisa jadi yang namanya manusia, betul tidak? Ustadz kan juga manusia, betul tidak? Bisa jadi agak lupa, bisa jadi lupa dalam masalah bab tersebut. Bisa jadi pada saat itu akhirnya dipakai. Bisa jadi dipaksa-paksa. Ustadz pakai ini, Ustadz. Gitu ya, langsung dipakai aja. Bisa jadi gak sadar itu kaos oblong. Betul? Bisa jadi, banyak bisa jadinya. Tapi sekarang Anda tanya, kalau di ma'had ustadz tersebut murid-muridnya pakai kaos, sebagaimana antum para panitia kajian pakai kaos, selalu pakai kaos, kira-kira ustadz tersebut ridho tidak murid-murid di ma'hadnya pakai kaos? Tidak akan ridho. Jelas tidak? Maka ini gambaran bahwa kalau antum belajarnya modelnya masih seperti itu, ngundang ustadz kajian tematik, undang ustadz kajian tematik, undang ustadz kajian tematik, antum tidak akan bergerak kemana-mana. Ini contohnya, buktinya ada kesalahan, tapi tidak ada nasihat kepada antum. Betul tidak? Tidak ada nasihat kepada antum. Siapa yang nasihati antum? Orang yang satu kota dengan antum. Jadi, ayo, lanjut ya. Gak usah nyerempet-nyerempet. Itu contoh umum yang bisa berlaku kepada siapapun yang memiliki sifat tersebut. Maka jadi di sini kita lihat, wa kadzalika idza tabartal musannafat wajadtal intifa' bi tasnifil atqa al-azad awfar wal falah bil istighali bihi akthar. Demikian pula ketika engkau memperhatikan tulisan-tulisan para ulama, maka engkau akan menemukan manfaat dari tulisannya orang yang lebih bertakwa, tulisannya orang yang lebih zuhud, itu lebih bermanfaat. Tulisannya yakni ketika kita lebih menyebutkan diri dengan tulisan orang yang lebih bertakwa, yakni memiliki sifat adil yang lebih tadi, maka kesuksesan kita dalam menuntut ilmu akan lebih banyak. Ini kata penulis. Wal yastahid ala ayyakuna syekhu mimman lahu 'ala al-ulumi syar'iyyah tamamul ittila' walahu ma'a man yuthaku bihi min masyayikh asrihi kathratu bahthin wa tul istima'. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu bersemangat untuk menjadikan orang sebagai guru, di mana orang tersebut memiliki penelaahan yang baik terhadap berbagai bidang ilmu syar'i. Yakni akidahnya bagus, bisa mengajarkan akidah dengan baik, bisa mengajarkan manhaj dengan baik, bisa mengajarkan fikih dengan baik, bisa mengajarkan bahasa Arab dengan baik, bisa mengajarkan hadis dengan baik, bisa mengajarkan ilmu hadis dengan baik, bisa mengajarkan ilmu tafsir dengan baik, bisa mengajarkan tazkiyatun nufus dengan baik, dan seterusnya. Semakin lengkap penelaahan dan keilmuan dari orang tersebut, semakin afdal untuk dijadikan guru. Tapi kalau orang tersebut bisanya cuma ngajar nahwu saja, maka tentunya bisa dijadikan sebagai guru, tapi kurang afdal. Lebih afdal yang bisa mengajar banyak bidang tadi. Orang yang mengajar fikih saja, bisanya mengajar fikih saja, tapi tidak bisa mengajarkan akidah, bisa jadi kita bisa mengambil ilmu dari orang tersebut kalau akidahnya lurus, tapi kebetulan nggak bisa ngajar akidah, entah gimana. Nah, itu nggak terbayang sebenarnya bagi anak. Akidah lurus tapi nggak bisa mengajar akidah. Mengajarkan akidah itu gampang sekali. Sehingga sering Anda sebutkan, jangan sampai seorang dai, seorang ustadz, seorang syekh itu yakni membatasi diri hanya mengajar suatu bidang ilmu tertentu saja. Jangan sampai. Kenapa? Kenapa antum membatasi diri pada satu bidang ilmu, sementara bidang ilmu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin luas, dan sementara antum bisa mengajarkan bidang ilmu itu semua? Ya. Jadi jangan cuma yakni ketika ada seseorang yang mengajarnya nahwu saja dan tidak diketahui bagaimana akidahnya, ini sudah tanda tanya besar. Ketika ada seseorang ngajar sirah saja dan tidak diketahui bagaimana akidahnya, ini tanda tanya besar. Dia banyak kajian, tapi kajiannya sirah semua. Tapi akidah tidak pernah diketahui bagaimana pemikiran akidahnya. Ini tanda tanya. Ini yang kita sebut, antum harus hati-hati, jangan sampai kemudian terburu-buru menjadikan orang tersebut sebagai guru, sementara akidahnya belum kita ketahui lurus atau menyimpang. Yang ideal adalah orang yang mengajarkan ilmu syar'i memiliki saham di seluruh ilmu syar'i ketika memang orang tersebut ahli di situ.
Ala kulli hal, mengajarkan akidah terlepas dari bidang, misalkan ada seseorang, banyak orang yang berkata, tapi kan kita harus punya bidang keahlian. Bidang keahlian kita fikih, bidang keahlian kita nahwu, bidang keahlian kita sirah, bidang keahlian kita fikih muamalat, misalkan lebih khusus lagi. Maka kita katakan, bukankah antum juga wajib untuk belajar akidah? Betul tidak? Antum ahli nahwu, bukankah wajib juga untuk belajar akidah? Wajib. Nah, ketika antum belajar akidah, antum paham tidak akidah yang lurus, yang simpel itu, yang sederhana tersebut? Akidah yang lurus itu sederhana. Memahami, kalau memahami, ajarkan. Walaupun dengan kitab yang tipis, walaupun dengan kajian yang sederhana, mengajarkan dasar-dasar akidah, ajarkan akidah. Ini penting. Ya, jangan sampai kemudian dengan berdalih bidang keahlian anak nahwu, akhirnya tidak mengajarkan akidah, tapi malah semuanya nahwu saja yang diajarkan. Ini tidak baik, tidak bagus. Ya, ini tentunya pesan kepada para dai. Tapi kepada para penuntut ilmu, ketika antum melihat ada seorang dai, kemudian yang diajarkan cuma fikih muamalat saja dan tidak terlihat akidahnya. Bahkan di kajian fikih muamalatnya tidak terlihat akidahnya. Bedakan antara menyisipkan akidah di kajian-kajian sirah, menyisipkan akidah di kajian fikih muamalat, menyisipkan akidah di kajian, ini tentunya bagus, betul tidak? Tapi tentunya lebih afdal lagi kalau punya majelis khusus mengajarkan akidah. Sebagaimana dia memiliki banyak majelis khusus di bidang keahliannya sendiri. Lebih baik lagi adalah dia ajarkan akidah juga. Kenapa? Karena masyarakat butuh sekali akidah. Masalah akidah dalam manhaj. Ya, ini pondasi. Syekh Al-Fauzan, Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau berkata, orang yang tidak mendakwahkan akidah, yang tidak mengajarkan akidah, dakwahnya lebih bermadarat daripada diamnya. Nah, orang yang tidak mengajarkan akidah, maka dakwahnya lebih bermadarat daripada diamnya. Dia diam lebih bermanfaat daripada dia berdakwah. Kenapa? Karena dia tidak mengajarkan akidah yang lurus. Jadi jangan bertameng bidang keahlian, takhusus, bidang spesifik Anda adalah fikih muamalat, bidang spesifik Anda adalah usul fikih, bidang spesifik Anda adalah tafsir, sehingga kemudian orang tersebut cuma mengajarkan bidang ilmu itu saja. Tidak baik. Taib. Dan hendaknya seorang guru yang kita jadikan guru itu adalah orang yang banyak bermuamalah dengan para masyayikh di zamannya, para ustadz di zamannya, yakni diketahui bahwa guru kita tersebut memiliki banyak waktu berinteraksi dengan para masyayikh atau para ustadz yang lain, banyak menelaah, banyak bertemu. La mimman akhadha an butunil awraq, bukan orang yang mengambil ilmu itu cuma dari kertas saja. Yakni tidak pantas dijadikan guru orang yang ilmunya itu cuma dari baca kitab saja, tapi tidak pernah memiliki track record berguru kepada seseorang. Dan yang namanya berguru kepada seseorang ini bukan berguru kepada seseorang melalui YouTube, bukan. Ya. Bukan, tapi maksudnya berguru secara langsung. Ini yang ideal. Tapi kalau ada orang bergurunya cuma dari kertas saja, cuma dari kitab saja, kalau disertai dengan rekaman kajian YouTube, itu lebih baik. Tentunya lebih baik. Akan tetapi yang paling ideal adalah berguru langsung. Dan yang dimaksud dengan berguru langsung di sini adalah antum mengenal guru antum dan guru antum mengenal antum. Maksudnya mengenal di sini adalah mengetahui pemikiran antum, sehingga bisa memberikan nasihat ketika itu diperlukan oleh antum. Dan itu bagaimana kalau misalkan kondisi seperti sekarang, dari pertanyaan seorang guru bisa mengetahui pola pikir orang yang bertanya, betul tidak? Betul sekali. Dan bahkan waktu itu ada akhwat yang bertanya, bagaimana akhwat bisa belajar, ya, mengingat tidak bisa berguru langsung kepada
yakni syekh atau ustadz yang laki-laki. Caranya adalah tadi, duduk di majelis ilmu yang berkesinambungan, kajian kitab, kemudian sering bertanya. Dari pertanyaan itu kan bisa ketahuan pola pikir penanya. Walaupun yang bertanya melalui kertas, tapi kita bisa mengetahui pola pikirnya dari feedback yang diberikan oleh guru kita. Misalkan guru kita berkata, ini pertanyaannya salah, harusnya begini. Ini kalimatnya salah, harusnya begini. Itu yang mahal. Itu yang mahal. Itu yang tidak bisa dirasakan oleh orang yang menuntut ilmu secara melalui YouTube. Dan itu juga tidak bisa dirasakan oleh orang yang menuntut ilmu cuma tematikan saja. Kenapa? Karena gurunya beda-beda. Gurunya beda-beda. Tidak sampai ada waktu untuk mengenal. Betul tidak? Karena yang namanya syekh atau ustaz itu posisinya seperti dokter di ilmu medis. Semakin seorang dokter mengetahui rekam jejak dan riwayat penyakit seseorang, semakin tahu bagaimana dia mengobati orang tersebut. Betul tidak? Semakin tepat racikan obatnya, semakin tepat treatmentnya. Betul tidak? Karena dia sudah tahu, ini sakitnya di sini, di sini, di sini. Berarti harus begini treatmentnya. Jadi kalau misalkan seorang guru, kita belajar kepada guru tersebut secara berkesinambungan, dan guru tersebut mengetahui pola pikir kita, apalagi mengetahui bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita bersikap. Ini tentunya kalau akhwat nggak bisa. Kalau dengan guru laki-laki nggak bisa, cara bermuamalah nggak bisa, betul tidak? Ini harus dengan guru yang perempuan juga. Tapi kalau dari pola pikir, dari pertanyaan itu bisa, insya Allah tetap bisa. Nah dari situ maka yakni seorang guru bisa memberikan nasihat yang tepat, memberikan masukan, bisa mengatur kurikulum, bisa memikirkan ini jamaah ini atau orang ini, bahkan bisa spesifik orang ini butuh kajian tentang masalah ini, butuh kajian yakni dalam bidang ilmu ini dengan level segini, itu bisa terukur. Itu bisa terukur. Kenapa? Karena sudah pengalaman dan sudah ahli dalam hal tersebut. Tetapi kalau kemudian kajiannya tematik terus, maka tidak ada orang yang memberikan nasihat seperti itu kepada antum. Karena tidak cukup waktu untuk bermuamalah. Jadi sama aja antara orang yang cuma ngikutin lewat streaming atau lewat YouTube, tidak akan terlihat keilmuannya atau tidak akan terlihat nasihat yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Baik. Afwan. Jadi di sini kita lihat jadi harus guru yang kita jadikan sebagai guru, orang yang kita jadikan sebagai guru itu harus dikenal sebagai orang yang banyak bermuamalah dengan para masyayikh, para ustadz yang lain. Setelah sebelumnya orang tersebut yang kita jadikan sebagai guru tersebut itu telah menimba ilmu dari gurunya sebelumnya, begitu ya. Jangan mengambil guru dari orang yang belajar dari kitab saja, atau belajar dari YouTube saja, atau belajar dari tematikan saja. Walam yu'raf bisuhbatil masyayikh al-huzzaq, dan tidak dikenal itu telah belajar kepada para masyayikh, para guru, para ustadz yang keilmuannya terpercaya. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu, man tafaqqaha min butunil kutub dhayya'al ahkam. Barang siapa yang menuntut ilmu dari kitab-kitab saja tapi tidak dari orang, maka dia akan salah dalam menyebutkan hukum-hukum. Dia akan salah dalam menyebutkan ilmu. Dhayya'al ahkam, dia akan menyia-nyiakan hukum, yakni akan merusak hukum. Halal jadi haram, haram jadi halal, berbahaya. Wa kana ba'duhum yaqul min a'dhamil baliyah tamasyuhus suhufiyah, ay alladzina ta'allamuna minas suhuf. Sebagian ulama berkata di antara musibah yang paling besar adalah menjadikan kertas-kertas sebagai syekh, yakni belajar
dari kitab saja, belajar dari kertas-kertas saja, tidak belajar dari orang secara langsung. Ya, ini berbahaya, ini harus dihindari. Dan para ulama menyebutkan hukum asal dari belajar ilmu syar'i adalah justru telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum, yaitu engkau mendengar dan dan orang-orang setelah kalian akan mendengar dari kalian mendengar dari guru kalian, kemudian orang-orang setelah kalian mendengar dari kalian, dan orang-orang setelahnya lagi mendengar dari orang-orang tersebut. Tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Engkau mendengar dan engkau didengar, kemudian akan didengar oleh orang-orang yang mendengar darimu. Itu adalah yakni cara belajar ilmu syar'i yang paling ideal, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni berguru langsung, mendengar langsung. Dan mendengar langsung di sini maksudnya adalah yakni mendengar dan kemudian ada interaksi atau bisa ada nasihat dari guru kepada murid-muridnya. Sehingga kalau di zaman ini ya, kita bisa mendengar lewat YouTube, kita bisa mendengar lewat sosmed ya, tetapi tidak ada nasihat yang bisa secara khusus kepada seorang thalib. Betul tidak? Kalau via YouTube, maka itu bagus daripada tidak sama sekali, tapi kurang ideal. Yang paling ideal adalah yang berguru secara langsung. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Wallahu a'lam. Silakan jika ada pertanyaan.